Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وإستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم أما بعد. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena rahmat, karunia, dan nikmat Allah, hari ini kita bersyukur karena kita diberi sehat dan insya Allah kita sehat walafiat dan telah melaksanakan ibadah subuh, dan itulah nikmat yang luar biasa. Kemudian juga kita berkumpul lagi, ibu bapak sahabat majelis cinta, untuk kembali mengaji insya Allah pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita melantunkan salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga yang beliau cinta, beliau sayangi, dan untuk semua sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, pagi hari ini insya Allah kita akan mengaji, menimba ilmu bersama atau dari guru kita Ustadz Ihsan Syaban. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Masya Ustaz? Allah, Ustadz Ihsan apa kabar? Insya Allah sudah sembuh ya Ustadz ya. Saya Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Senang Ustadz Ihsan sudah sembuh karena sudah banyak jamaah yang ingin mengikuti lagi dengan seksama tentunya kajian dari Ustadz. Ya, Apakah pasti dengan tema yang kemarin kita sudah dapatkan ya, konfirmasinya itu Ustadz? Iya, betul, mengamalkan bagaimana agar hidup lebih hidup, kan kira-kira gitu ya Ustadz ya. betul, betul. Masya Insya Allah, Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kali begitu, mohon bila Ustaz sudah berkenan, kita jamaah sudah siap, kami persilakan Ustaz untuk memulainya. Kami persilakan Ustaz dengan segala hormat. Baik, terima kasih, Ustaz Afwan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana dil mulki wal malakut, subhana dil ijati wal adomati wal haibati wal kudrati wal sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut, wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusun robuna wa robul malaikati war ruh. Subhana malikil Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi alil azim. Allahumma shalli ala wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Ustaz Afwan, alarm ana hidup lagi, Afwan. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Karena beberapa kali alarm hidup ternyata masuknya juga susah. Baik, sahabat-sahabat majelis cinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu, insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan karunia yang terindah, diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat usia. Yang terpenting usia, karena sejatinya ketika kita bangun, kita masih diberikan kuota oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sahabat-sahabat kita yang lain sudah wafat,
Ini yang paling penting, ya. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, kepada para imam mutaqaddimin wal imam mutahirin, serta kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan jamaah Majelis Cinta ini luar biasa nih, ya, memulai untuk kebaikan, untuk pasabakul khairat, berjuang bersama-sama di dalam jalan dakwah. Mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala bersama-sama Amin. dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Amin. wasallam. Amin. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis diceritakan, disampaikan bahwa nanti akan ada satu momen berkumpul di Telaga Kautsar. Dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat yang dibawa, diajak oleh baginda Rasulullah di Telaga Kautsar. Nah, kalau udah diajak, ya, dibawa itu udah pasti lolos, gitu kan. Lolos dan lulus nanti di padang mahsyar, lewat sirat juga lolos dan lulus, sudah dipastikan. Tapi seperti biasa, soal ujian banyak yang bocor, Ustadz, sahabat-sahabat. Bahkan pertanyaan di alam kubur pun sudah dibocorkan. Tapi kenapa masih banyak sahabat-sahabat kita yang selalu mungkin juga ada yang salah menjawabnya? Loh, kok Ustadz tahu? Banyak, banyak cerita, banyak kisah yang disampaikan oleh mereka-mereka yang sudah diberikan kesempatan wafat tapi hidup kembali dengan istilah mati suri. Luar biasa, ya. Sudah diberikan saja bocoran, tapi seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi majelis cinta, ini menjadi majelis yang salah satu majelis yang dipanggil, yang diberikan granted, garansi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, tentunya dengan syafaat beliau. Karena tidak ada yang Amin. bisa ngejamin kecuali beliau. Sahabat-sahabat majelis cinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permohonan maaf saya ingin sampaikan, saya manusia biasa. Hari Senin adalah jadwal saya, kebetulan saya masuk di 547, Ustadz. 545 di closing, 547 karena saya masuk ketolak lagi, qadarullah. Dan saya hanya bisa, kalau sudah izin Allah itu susah. Ya, kalau sudah Allah ridhonya saya nggak ngisi, ya nggak ngisi gitu loh. Nah, inilah yang ingin saya angkat pada kesempatan pagi hari ini, agar hidup lebih hidup, hidup semakin hidup, karena hidup sejatinya untuk yang maha hidup, agar hidup lebih hidup, tentunya untuk bekal hidup kelak di kehidupan yang kekal, tentunya dipanjang, gitu ya. Nah, apa saja yang harus kita kuatkan? Yang pertama adalah niat. Inama amalu biniat. Sesungguhnya semua yang kita lakukan di muka bumi, dimanapun, kegiatan apapun, diawali dengan niat. Kalau niatnya adalah ridho lillahi ta'ala, insya Allah, biiznillah, selalu akan ada jalan. Ustadz, saya ngomong begini ini berat. Karena yang saya sampaikan harus bersamaan dengan keyakinan. Kalau orang lain ngomong cuman lip service, ya silakan. Tapi kalau saya berat, kenapa? Ini dipertanggungjawabkan. Kalau saya ngomong inama amalu binit, ini harus berdasarkan keyakinan. Karena kalau kita tidak yakin dengan niat kita, biidnillah, maka sudah, output bahasa gaulnya, ya, outcome bahasa kerennya, gitu ya, goal bahasa indahnya, target bahasa kerennya, itu tidak akan tercipta ketika niat kita sudah salah. Mau hidup lebih hidup gimana kalau niatnya aja cuman hidup di dunia yang fana. Sementara dunia ini hanya bagian dari fase kehidupan dalam proses kita kembali ke rumah kita. Lah, kita ada di dunia ini karena kesombongan iblis. Ya, nenek moyang kita, pendahulu kita, Nabiullah Adam alaihissalam bersama Siti Hawa, itu kan penghuni surga. Malaikat diminta sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang lain diminta sujud oleh Allah Subhanahu wa taala.
except in English. Gaya banget deh ngomong bahasa Inggris, makan masih nasi goreng aja. Ya, biar keren dikit Ustaz, ya kan? Kecuali Azazil, iblis yang tidak mengakui. Kenapa? Karena dia merasa diri paling hebat, paling tinggi, paling keren, paling wah, paling segalanya. Kalau urusan ilmu, manusia lebih rendah ilmunya ketimbang iblis. Tapi urusan adab, urusan akhlak, ternyata iblis punya kekurangan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa iblis itu makhluk yang tentunya dilaknat. Bahkan iblis berkomitmen beristiqomah gitu. Iblis aja istiqomah. Masa kita yang diciptakan paling mulia nggak istiqomah? Akan terus menggoda umat manusia sampai dengan akhir zaman. Sampai dengan di tenggorokan. Tenggorokan itu maksudnya apa Ustadz? Nyawa di tenggorokan. Loh, siapa buktinya? Firaun. Udah dilibas sama Laut Merah sana ya, ombak di tengah lautan masih aja ngebangkang. Ya, masih aja merasa dirinya Tuhan. Gak. Yang maha hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut yang maha hidup? Karena mustahil mati, mustahil wafat, mustahil hancur, mustahil musnah. Ini yang harus kita pelajari sedemikian rupa dalam Asmaul Husna. Karena kalau kita mengetahui tentang ini, insya Allah kita akan mengetahui kemana kita akan kembali. Gitu, Ustaz. Yang pertama, niat. Apa sih namanya yang maha hidup itu? Apa sih namanya di dalam Asmaul Husna? Nah, ada yang namanya Yakowiyu. Ada Yakowiyu. Yang maha hidup, yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha perkasa. Yakowiyu. Yang maha kuat, yang maha perkasa. Dalam surat Al-Hajj ayat 74. Yakowiyu maha kuat. Ya matin, yang maha kokoh. Gak bisa hancur. Maha hidup, maha gagah perkasa. Ini yang harus kita pikirkan matang-matang. Kalau kita ingin hidup untuk yang maha hidup, maka sejatinya perbaikilah yang namanya niat. Niat kita mau berangkat ke Jakarta, mampir dulu noh ke puncak, bisa. Niat kita mau berangkat ke Tangerang, mampir dulu kemana? Ke Purwakarta, bisa. Tapi apakah itu akan mengurangi targetnya? Ya, karena waktunya pun akan lebih lama. Tapi kalau niat kita fokus akan berangkat ke Jakarta, maka dia akan mencari jalan yang tercepat. Yang kedua, selalu mengharap ridho Allah. Nah, ini yang berat. Karena kalau kita meminta ridho Allah, Allah selalu memberikan kekecewaan. Kenapa? Karena untuk menguji kesabaran kita. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Loh kok Ustaz, kenapa ketika kita minta ridho Allah terus diberikan kecewa sama Allah? Karena Allah nguji. Cuman kalau saya gayanya bukan ngomong nguji Ustaz. Kalau nguji itu buat salafus soleh, bukan orang-orang soleh. Kalau saya lebih kepada teguran. Ya, mungkin Allah sedang negur. Ini juga berat ngomong. Kenapa berat? Karena ketika kita ngomong kita sedang ditegur, hati kita ini kan berperang melawan hawa nafsu. Benar gitu kita sedang ditegur? Apa kita sedang diazab? Atau kita sedang dibenci? Atau kita sedang diuji bahkan? Nah ini yang harus kita perhatikan sedetail mungkin. Karena kalau kita sudah merasa diri kita ditegur berarti diingatkan. Kalau sudah diingatkan berarti Allah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi yang maha penyayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah aku beribadah dan hanya kepada Engkau lah aku meminta pertolongan. Ini yang paling penting. Ini yang ketiga. Kenapa disebut kita harus agar hidup lebih hidup? Karena kalau kita bersandar
Nah, ini ada kalimat begini nih di TikTok. Banyak, Ustaz. Kalau sudah tidak ada bahu untuk bersandar, katanya. Ada apa? Saya lupa tuh. Kalau tidak ada bahu untuk bersandar, ada sajadah tempat kita untuk bersujud. Itu luar biasa. Terus di ujungnya ada, dan ada juga tempat bubur untuk kita memberikan harapan. Karena hidup bukan hanya hidup, tapi juga hidup membutuhkan harapan. Karena kalau nggak makan nggak ada harapan biasanya. Gitu, Ustaz. Itu kadang-kadang kalau kita sudah mengamalkan niat, kita sudah mengamalkan biidnillah, kita sudah mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ketiga-tiganya gampang diucapkan, sulit dilaksanakan. Ngomong mah gampang. Semua orang juga ngomong gampang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Giliran sakit gigi datang ke dokter kagak ngomong alhamdulillah. Ya, padahal yang nyembuhin Allah bukan dokter, wasilahnya dokter, syariatnya dokter, tapi yang menyembuhkan sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipikirin oleh kita. Kemana-mana, alhamdulillah. Sekarang bangun tidur tadi. Ini kebetulan izin Ustaz, saya nggak tidur. Nggak tidur. Aku Masya telat. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Aku telat. Ngeri kalau tidur. Jadi, kalau kita sudah merasakan iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in benar-benar datang dari hati, berangkat ke dokter, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah menyembuhkan wasilahnya lewat dokter ini. Tidak ada lagi mencemburukan, membuat Allah cemburu. Kenapa? Allah dibuat cemburu, jangan harap hidup kita bisa berkah. Jangan harap hidup kita bisa lebih hidup. Keempat, ada tiga hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin hidup lebih hidup. Ini kan semua rata-rata hidup biasa aja. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, kan begitu ya Ustaz. Tapi bangun tidur kalau kita berdoa itu beda. Bangun tidur kalau kita bersyukur itu beda. Lah, kita bersyukur kenapa? Karena bangun tidur masih sehat, masih banyak orang-orang yang bangun tidur kena stroke. Bangun tidur jantung sakit masih banyak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah wa syukurillah, ya Allah saya diberikan nikmat bangun tidur. Tidur itu kan sejatinya orang mati ya kayak gitulah ya. Cuman orang mati itu bablas kagak bangun lagi. Nah, kalau tidur ini kan bangun gitu. Makanya kita harus syukurin. Orang lupa, lupa. Ada tiga hal yang harus kita lakukan ya. Yang poin keempat ada tiga hal. Jadi poin keempat tuh ada anak beranak nih. Ada tiga hal yang harus kita lakukan agar hidup lebih hidup. Pertama, ketika hubungannya dengan manusia pasti ada gesekan, proses komunikasi, proses muamalah ada gesekan. Ada yang namanya bahagia, ada yang namanya sakit hati. Nah, modalnya cuma satu. Pandai-pandailah kita memberikan maaf. Saling memaafkan. Karena kalau sejatinya sudah hubungannya dengan manusia, poin keempat ini, kalau kita tidak saling memaafkan, jangan berharap surga itu terbuka untuk kita. Lah ribut sama tetangga, itu surga ketutup kalau tetangganya belum memaafkan. Begitu Ustaz. Ini hubungan hablum ini. Ya. Yang kedua, doakan orang-orang yang zolim, orang-orang yang baik. Kemarin ada sahabat saya bikin status di WhatsApp profil. 3 orang yang harus kita pikirkan matang-matang, yang harus kita perhatikan saat kita sulit. Pertama, orang yang menolong kita saat kita sulit. Yang kedua, orang yang meninggalkan kita saat kita sulit. Yang ketiga, orang yang membuat kita sulit. Nah, itu harus ingat tuh rumusnya. Jawabannya Ustadz gimana? Ya maafin aja. Tapi maafin juga maafin. Bebasin. Kalau memang hubungannya dengan muamalah, selesaikan secara muamalah.
Karena kalau nggak dihisap di dunia, kasihan dihisap di neraka dia. Makanya permudahlah dengan hisap dunia. Apa hisap dunia? Selesaikanlah. Makanya ada bahasa tabayun. Ya, kalau ada masalah dengan manusia. Yang ketiga, kalau berhubungan dengan manusia agar hidup lebih hidup adalah ikhlaskan. Nah, ini yang berat, Ustaz. Demi Allah, Rasulullah, saya juga belum bisa mengistiqomahkan ini. Lo harus jujur. Ustaz juga manusia, jangan merasa diri paling benar. Harus merasa diri, jangan merasa diri paling benar, tapi pandai merasa diri paling benar, benar merasa. Tuh, ada kalimatnya begitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah pandai merasa diri kita bahwa diri kita, oh ternyata. Makanya ada ngaji diri, ada ngaji rasa. Aji nih rasa. Kenapa? Ngaji Quran mah banyak gurunya. Gampang. Tapi kalau ngaji diri, Ustadz, ini saya tanya, dipukul sakitnya? Sakit dong, Sakit. 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 Nah, kita ngomong sakit karena apa? Karena Ya, ngerasain. rasa. Ya, ya, Dicubit sakit nggak? Sakit. sakit. Dari mana taunya? Maka rasakan dulu. Kalau kita ingin menghargai, kalau kita ingin dihargai, maka sejatinya menghargai orang lain. Kalau kita ingin nyubit orang, jangan dulu nyubit, cubit dulu diri sendiri. Kenapa? Itu namanya ngaji diri. Lah, ngaji ini nih, ngaji diri ini benang merahnya kemana, Ustaz? Kok ngalor ngidul? Innama buistul yutami memakarimal akhlak, akhlak ngaji diri itu. Loh, baginda Nabi ini kan diturunkan, baginda Nabi besar Muhammad SAW ini kan diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Innama buistul yutami memakarimal akhlak. Inna sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Loh kok bisa Ustaz? Loh iya. Lah, yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab itu kelakuannya udah lebih dari wow. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dia punya anak. Karena pada masa jahiliyah, anak laki-laki itu lebih terhormat. Dia punya anak perempuan. Anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Maka penyesalan yang paling pertama penyesalan Sayyidina Umar bin Khattab itu singa padang pasir aja punya penyesalan. Tapi penyesalan itu nggak pernah datang duluan, Ustadz. Karena yang datang duluan itu adalah pendaftaran. Kenapa? Ya kalau tahu duluan, mana yang akan begitu Sayyidina Umar. Masya Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu an ini memiliki penyesalan yang paling mendalam ketika beliau mengutuk tercantiknya di padang pasir. Hidup, hidup. Bayangin tuh, akhlak-akhlak pada masa jahiliyah. Tidak pernah menghormati perempuan pada masa jahiliyah. Ya, itu sejatinya baginda Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka ketika kita ingin hidup lebih hidup, berakhlakul karimahlah. Memiliki akhlak yang baiklah. Ustadz, gimana jadi akhlak yang baik itu? Berat. Tapi berat ini kan nggak usah dipikul sama Dilan aja, Ustadz. Kita juga harus memikul tanggung jawab ini. Apalagi sebagai orang tua. Kenapa demikian? Karena yang paling penting akhlak ini bukan sesuatu yang sulit. Karena berakhlak baik sudah ada contohnya, figurnya dari siapa? Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semua saja punya akhlak baik, nggak akan ada peperangan. Hidup ini indah kok, terlalu indah untuk diceritakan. Hidup ini bahagia, terlalu bahagia untuk diungkapkan. Hidup ini cantik dan terlalu sulit untuk kita sampaikan kecantikan hidup ini. Kenapa? Bayangkan keluar pagi lihat motor. Dan saya mah ya, Ustadz, lagi zaman sakit kemarin. Ya Allah sakit, pengen ditengokin. Saya mah request, teman-teman tengokin saya dong. Ya kebayang, ya
sakit nggak ada yang nengokin kan sedih ya. Sekarang ini orang nih udah terlalu pinter jadi keblinger. Doainnya via handphone. Al-Fatihah. Gitu. Padahal sejatinya adalah ketemu. Karena kalau ketemu bertatap muka itu berbeda, kan kebayang. Sehat ya Ustadz, Assalamualaikum, dah aja. Tapi kalau Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Ahi, Assalamualaikum Antum, ya luar biasa. Ada rasa yang tidak bisa dihantarkan oleh teknologi. Makanya kalau saya lihat, kalau kita ingin hidup lebih hidup itu jangan pernah yang kelima nih, jangan pernah diri kita dikuasai oleh teknologi. Tapi kita yang menguasai teknologi. Kenapa? Kalau kita sudah dikuasai teknologi luar biasa, Ustaz. Lama-lama lama-lama makan aja pakai Bluetooth udah. Lah iya, makan foto bikin status nikmatnya. Emang nikmatnya di mana? Kan dimakan, bukan di upload. Betul, Ustaz? Kita tuh ngerasa dikebiri kehidupan kita itu. Keindahan hidup kita tuh ngerasa ditinggalkan, ngerasa dihilangkan karena kemajuan teknologi. Betul, kata para saintis menyampaikan bahwa kemajuan teknologi adalah kemudahan. Karena dengan ilmu hidup itu jadi mudah. Maka muncullah teknologi itu dasarnya dari ilmu pengetahuan. Tapi sejatinya kalau bablas tidak berlandasan kepada la ilaha illallah, maka hancur sudah. Kenapa hancur? Ya bayangin aja ada orang yang sudah bikin robot, ya, udah bikin robot ada di bawah tuh ke Indonesia, saya lupa namanya, robot perempuan. Ya, kebayang kan orang-orang pada kagak ada jadi robot. Tuh kebayang tuh sekarang sudah merasa mungkin Ustadz kalau masuk ke tol itu nggak ada orang. Kalau dulu kan selamat pagi Pak gitu ya, sambil ngasih bayaran. Sekarang mah cuma palang pintu doang Ustadz, cetet. Kecuali kalau itu kita bermasalah, pijit pijit baru datang tuh. Ya Ya. luar biasa. Tapi ya itulah jadi rutinitas. Tapi pertanyaan saya, itu bikin hidup lebih hidup? Enggak. Karena sejatinya hidup itu bertatap muka, bersilaturahmi, senyuman. Ini luar biasa. Dan itu sudah mulai sirna. Bukan sirna, sudah mulai hilang. Bahkan hilang. Sok bayangin. Dulu Maya, dulu. Kalau orang lewat di depan orang tua, badan kita tunduk nggak Ustaz? Tunduk. Tunduk, Lah sekarang tunduk. kagak dilihat orang tua, mau gempor, mau duduk, mau apa. Wey, Assalamualaikum. Bahkan mau ada bahasa begitu. Ya, be, dimananya? Gitu ya. Itu luar biasa. Didikan kita dulu itu. Didikan orang tua terdahulu itu luar biasa. Maka dari itu, kenapa saya angkat tema ini? Ada 5 hal tadi. 5 hal yang harus kita kuatkan. Pertama, niat. Niatkan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mendelegasikan kepada generasi-generasi yang yang apa namanya, yang akan menjadi pemegang tongkat estafet di masa yang akan datang. Yang kedua, biidnillah. Yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keempat, jika berhubungan dengan manusia, maka muncul 3 hal kalau ingin hidup lebih hidup. Pandai memaafkan, pandai mendoakan, pandai mengikhlaskan. Walaupun berat. Yang kelima, jangan pernah dikuasai oleh teknologi. Sehebat apapun teknologi. Sekarang udah ada, apa itu? Mungkin dulu kita kalau nonton kartun itu kan suka lihat Ustadz, zaman-zaman kita dulu nonton kartun. Ada pesawat, bukan pesawat, mobil terbang. Sekarang kan udah ada. Bahkan sudah 2.000 orang itu pesen. Buset, mobil terbang, kagak ada macet berarti. Berseliweran, kayak nyamuk, ngeong, ngeong, ngeong. Apakah itu bisa membuat kita hidup lebih hidup? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Kalau teman-teman pernah beribadah umroh, bayangkan. Dulu Rasulullah dari Mekah ke Taif,
segitu terjalnya. Sekarang dari Mekah ke Taif ada tiga. Pertama naik minibus, yang kedua naik bus, yang ketiga naik kereta gantung. Yang tiga ini apakah bikin hidup lebih hidup? Belum tentu juga. Bayangkan baginda Rasul pakai onta jalan kaki, menikmati hidup. Ya, kadang persepsi orang tentang membuat hidup lebih hidup itu berbeda-beda. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sejatinya ketika kita ingin membuat hidup lebih hidup itu mengaktifkan kembali hal-hal yang sudah lama hilang, yang sudah mulai pudar. Akhlak, ya, niat. Untuk apa sih kita niat di muka bumi ini? Emang harta itu bisa dibawa mati? Bisa, bagi yang mampu membawa matinya. Kalau nggak mampu ya bablas angin ya Ustaz, nggak bisa nolong. Dan bayangkan kalau orang yang punya harta banyak itu laporan pertanggungjawabannya agak panjang dan cukup lama. Dapat dari mana, dibelanjakan kemana? Tuh dua pertanyaannya juga. Dan itu juga harus dibawa ke 2 kali 1 meter. Ya harus benar-benar ikhlas, banyakin sedekah dan lain sebagainya. Itu Ustaz, materinya Masya simpel. Allah. Saya teringat dari salah satu iklan Masya rokok, Allah. Masya Allah. bikin hidup Ini lebih baru hidup. saja saya belum mendengar suara atau audio Ustadz Ihsan, tapi saya bisa menangkap tadi Ustadz sudah merampungkan materi tadi. Masya Allah. Masya Allah. Membuat hidup lebih hidup. Dimulai dengan niat dan diakhiri dengan poin kelima, jangan kebablasan dengan teknologi. Karena teknologi bersiko menghilangkan atau Ya. bahkan mengancam akhlak, termasuk adab luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Ihsan, terima kasih banyak Ustaz Ihsan. Masya Allah, kita mengundang ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat Majelis Cinta untuk bertanya atau menyampaikan pertanyaan. Siap. Kalau ada yang ingin raise hand, langsung menyampaikan, silahkan ya Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta. Namun kalau misalnya ada yang juga ingin menyampaikan lewat teks, silahkan. Ada mungkin yang baru masuk, ini Ustaz saya bacakan, mohon izin boleh ya Ustaz ya. Boleh langsung aja Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari mungkin Amira nih Ibu ya, Ibu Amira. Assalamualaikum Ustaz. Iman saya sedang hancur sehancur-hancurnya. Saya bercadar sudah 5 tahun. Dari SMA, saya rajin puasa sunnah dan ibadah sunnah lainnya. Saya pun berbakti kepada orang tua. Tapi sampai sekarang saya selalu hidup susah. Puncaknya saya sakit parah. Saya kecewa sama Allah. Ustadz, sudah seminggu saya sudah tidak melakukan ibadah apapun. Baik wajib maupun sunnah. Berzikir pun tidak. Bukan hanya karena merasakan sakit, saya juga sudah tidak punya semangat. Saya tidak Allah pernah Akbar. menyakiti siapapun Ustadz. Lalu kenapa saya mendapatkan ini semua? Mohon maaf Ustadz, mohon berkenan Pak Ustadz. Ini Allah luar biasa Akbar. ini. Ini izin Ustaz. Siap. Saya itu malam tadi tadi malam. Tadi malam, kemarin malam habis nonton film di Netflix. Judul filmnya Tuhan izinkan aku berdosa apa izinkan aku bertobat gitu. Jadi seorang anak gadis dari desa, tepatnya dari Salatiga, agamis, ternyata diuji, ditegur oleh Allah dengan kondisi-kondisi justru setelah dia apa ya beribadah dan lain sebagainya, ujiannya makin 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 luar biasa teguran dan ujiannya. Sampai akhirnya ini perempuan di cerita film itu kalimat-kalimatnya begitu menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang istighfar kalau lihat film, tapi karena tertarik dengan film ini, barang-barang istri nonton luar biasa. Dan sejatinya adalah Allah itu gimana prasangka hambanya, kakak, bunda. Ya, gimana prasangka hambanya? Kalau prasangka hambanya baik, maka akan baik.
Tadi saya dengar sepintas sambil saya baca aja ya. Iya, Iman itu sehancur-hancurnya ya betul. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kenapa? Caranya nanti saya sampaikan. Saya bercadar sudah 5 tahun dari SMA, saya rajin puasa sunnah dan lain sebagainya. Tapi kok saya dapat penyakit begini, begini, begini kan, gitu ya. Saya pun berbakti kepada orang tua, tapi sampai kalau saya selalu hidup susah. Puncaknya saya sakit parah, saya kecewa sama Allah. Jangan kecewa sama Allah. Ini namanya siapa namanya? Saya tuh pengen nyebut nama gitu. Amira. Kakak Amira, Ibu Amira, Bunda Amira. Jangan pernah sekali-kali kecewa sama Allah. Ini saya berat juga nih ngomong Ustadz. Nggak mudah. Sebesar apapun ujiannya. Sebesar apapun tegurannya. Jangan pernah kecewa sama Allah. Karena ketika kita sudah ditinggalkan oleh semua orang, semua makhluk, tinggal Allah yang menemani kita. Ustadz, saya kan manusia, wajar dong kecewa. Tapi jangan sama Allah kecewa. Karena kakak Amira sedang dicintai Allah, sedang disayangin Allah. Jangan sampai gara-gara seperti ini, aduh, aku ibadah seminggu udah nggak ibadah apapun. Jangan. Itu pengennya iblis. Pengennya iblis seperti itu. Godaannya iblis seperti itu. Ujung-ujungnya mana bantuan Allah? Allah akan ngebantu di saat waktu yang tepat. Saya udah rasain kok. Dan sekarang sama. Ini boleh Ustaz curhat. Masa jadi Ustaz curhat ya? Lah saya juga sama lagi rasain hal yang sama. Mungkin cuma saya doang ya yang Ustaz kayak gini. Aneh gitu. Saya juga sama kakak Amira. Sedang ngerasa sedang ditegur sama Allah. Emang ketika saya nggak bisa masuk kemarin ceramah nggak ditegur itu. Kecewa, kecewa. Tapi saya nggak pernah kecewa sama Allah. Saya kecewa sama diri saya sendiri. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Allah sudah memberikan peluang. Kenapa saya seperti ini? Selalu begitu. Dan sejatinya kita harus lebih baik lagi. Sekali lagi kakak Amira, jangan pernah kecewa sama Allah. Istighfar, sholat taubat. Hukumnya seperti ini. Ketika sudah ditekan setekan-tekannya di dalam kehidupan, maka fa inna ma'al usri yusra. Bukan di balik kesulitan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Berapa kemudahannya? Dua Allah kasih. Bersama kepahitan ada kebahagiaan. Berapa kebahagiaannya? Dua Allah kasih. Loh, Allah Maha yang menepati janji, tinggal ditagih aja janjinya dalam doa. Ya Allah, fa inna ma'al usri yusra, ya Allah. Jika engkau memberikan paket kepada kami hambamu, maka berikanlah paket itu ya Allah yang terbaik untuk kami. Gitu. Ya ini juga ngomong seenak-enaknya aja nih Ustadz Iksan ini ngomong. Ya, padahal mah praktekinnya mah sulit. Dan kalau praktekinnya gampang mah udah banyak orang ya tenang, senang. Tidak ada yang bunuh diri ya. Tidak ada yang dibunuh ya. Aman-aman aja. Tapi ya karena praktekinnya sulit ya susah. Gitu Kakak Amira. Jangan sekali-kali kecewa sama Allah. Berhusnuzon saja. Lakukan istighfar, lakukan tobat. Sama, saya juga sama. Sedang mendapatkan teguran. Apalagi teruskan, istiqomahkan. Allah akan membantu dan memberikan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah. Tapi sangat lelah Ustaz, sakit Ustaz. Allah di mana? Allah bersama kakak. Justru sakit itu menjadi bukti cinta Allah sama kakak Amira. Allah sedang sayang-sayangnya sama kakak Amira. Allah di mana? Ada dekat dengan urat nadi kita.
Ya, istighfar, sakit itu penggugur dosa. Insya Allah ketika sakit itu sudah menghisap kita, maka insya Allah Allah sangat dekat sama kita. Bahkan lebih dari urat nadi. Allah di mana? Kalau Allah sudah berkehendak ada di hati kita. Allah ada dalam diri kita. Allah ada di kita. Allah tuh di mana-mana. Maka iman Islam ihsan, merasa diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit, minta aja sama Allah. Ya Allah, ya Siapa yang Maha menyembuhkan, sembuhkan. Lelah, wajar manusia kok. Manusia, bukan malaikat, bukan robot, wajar. Manusia itu makhluk, ya Allah, juga dari tanah, dari setetes air hina, kama qala Roma Irama. Ya, jadi ya bismillah. Kalau Allah ditanya, kalau ditanya Allah di mana, Allah sangat dekat dengan kakak Amira. Bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Insya Allah sakitnya jadi penggugur dosa. Insya Allah sakitnya menjadi bukti cinta Allah sama kita. Insya Allah. Mohon maaf kalau jawaban saya mengecewakan. Karena saya sampaikan itu nggak bisa ditedeng aling-aling gitu, Ustadz. Aduh, begini-begini nggak bisa. Tapi apa yang kakak Amira rasakan adalah bukti cinta Allah sama kakak Amira. Dan la yukallifullahu nafsan illa usaha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani ujian di luar batas kemampuan makhluknya. Dan sejatinya kakak Amira terpilih dan kuat insya Allah. Orang lain mah nggak akan kuat. Ya, udah solehah dari awal, dihantam begini, dihantam begitu, dihantam begini. Luar biasa. Subhanallah. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan ke kami, Ra. Mohon maaf mengecewakan. Dan bisa mencari jawaban dari yang lain. Tapi jawaban yang paling penting ada dalam hati kita. Masya Allah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Jazakallah Ustaz, luar biasa sekali jawaban dari Ustaz tadi untuk Ibu Amira tadi yang menyampaikan pertanyaan yang jujur saja, itu jujur saja uh, pertanyaan luar biasa itu. Ya, Dan berat. jawaban dari Ustadz, ya berat, dan jawaban dari Ustadz luar biasa. Menurut saya jawaban yang sangat powerful, efektif. Karena tidak bisa tidak, memang betul Ustadz bahwa Allah itu seperti apa dan di mana tergantung persepsi manusia. Saya sepakat itu Ustadz, karena saya cobakan itu pada diri saya. Mungkin ya, walaupun belum berhasil, saya harus akui belum berhasil sepenuhnya. Masih pada banyak bagian saya merasa, oh ya, saya masih harus lebih introspeksi karena persepsi saya mengenai Allah terhadap Allah belum betul-betul baik atau sebagaimana mestinya dari seorang hamba kepada Sang Khalik penciptanya. Masya Allah, mengingatkan saya untuk konsisten dalam memperbaiki persepsi saya itu. Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan lain dari ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah. Ada yang lain lagi, kalau Ustadz berkenan, eh, mungkin Ustadz mohon berkenan untuk menutup dengan doa nanti Ustadz ya. Dan tapi Ya, sebelum itu Ustadz, saya dan semua rekan-rekan di majelis cinta, khususnya ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta, dan termasuk rekan-rekan di kru lah begitu, termasuk Kang Atai, Kang Ule, dan rekan-rekan yang lain yang banyak juga, sangat berharap Ustadz tetap ini ya Ustadz ya, tetap bersedia nanti pada kesempatan akan datang meluangkan waktu lagi, memberi ilmu lagi pada kami, sharing ilmu dan arahan-arahan pencerahan-pencerahan Ustadz, enlightenment, enlighten bahasa saya, enlightenment dari Ustadz, dengan dalil-dalil dan ya sharing dari pengalaman yang luar biasa bagi kami. Mohon izin Ustadz ya untuk schedule yang akan datang, masih berkenan Ustadz ya, tetap berkenan dong. Masya Allah. Mungkin yang berikutnya mohon Ustadz
eh, berkenan untuk menutup dengan doa, kami persilahkan dengan segala hormat Ustaz. Baik, ini tuh pertanyaan Kakak Amira tuh ngewakilin banyak orang. Saya tuh kadang-kadang Iya, pertanyaannya luar biasa. Kenapa luar biasa? Itu pertanyaan yang ditanyain banyak orang yang sedang iya, ditegur sama Allah, yang sedang diuji sama Allah. iya. Dan kalau ditanya semangatnya seperti apa, sudah rendah dan lain sebagainya, caranya kita adalah ya seperti ini. Pengajian, bergabung dengan orang-orang yang paham dengan ilmu. Dan saya mau pakai ilmu nggak bisa apa-apa, jadi jawabannya juga kayak ngelantur gitu ya. Eh Mungkin Kakak Amira bisa ikut pengajian gitu ya, konsultasi dengan para asatid yang lebih mafhum, ya, yang lebih hebat dengan ilmunya. Tapi yang paling penting adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak akan Maha Zolim. Tidak ada dalam Asmaul Husna itu. Allah punya nama itu. Enggak ada. 99 nama itu Masya Allah. Allah semua nama baik-baik. Jadi berhusnuzonlah Kakak Amira. Insya Allah Allah mudahkan, kita doakan Kakak Amira yang sedang sakit dengan suratul Fatihah. Ya, disembuhkan, diangkat segala penyakitnya, dan mudah-mudahan apa yang menimpa Kakak Amira menjadi pelajaran untuk kita semua, hikmah untuk kita semua. Loh, Kakak Amira nanya aja ini rencana Allah. Kakak Amira nanya nih hari ini rencana Allah. Luar biasa. Dan saya hadir di sini juga rencana Allah. Ada pertanyaan lagi nih pas mau doa. Apa-apa coba deh ditanya. Mohon Ustadz berkenan untuk menjawab yang barusan masuk pertanyaan Ya, tadi. mangga, mangga. Izin bertanya Dari Ustadz Ibu Riki. Ibu Rike, Ibu, iya, dari Rike. Izin bertanya Ustadz, mengapa orang yang menerapkan Nahi, menerapkan nahi mungkar dimusuhi banyak ya. orang, apalagi oleh orang punya kekuasaan, punya kekuatan ekonomi yang berpengaruh. Apakah ini juga ujian? Ini mah sudah sunatullah. Sunatullah itu sudah memang dari Allahnya begitu. Orang yang menerapkan gini, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti musuhnya banyak. Ya, ya, kalau 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 bahasa film mah, eh, eh, yang boga yang boga lakon Ustaz sedikit lah, penjahatnya banyak ya, apalagi Iya, film India. iya, Ya, iya. film India tuh lakon benernya satu, Satu, penjahatnya ada 20 30 nyerang. Slet, slet. Kenapa saya analogikan begitu? Karena orang yang amar ma'ruf nahi munkar, orang benar, orang baik itu musuhnya pasti baik. Sunatullahnya begitu. Kenapa sunatullahnya begitu? Karena itu janji iblis kok. Dengan segala cara orang yang benar itu akan dimusuhin. Janjinya iblis sampai akhir zaman, sampai kiamat. Jadi nggak usah. Aduh, kenapa ya begitu? Emang sunatullah. Sunatullah tuh gini, nggak bisa dilawan. Kalau kita lemparin sesuatu ke atas, pasti balik ke bawah kan? Nah, itu sudah sunatullah. Nah, sama ini juga sunatullah. Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, sunatullahnya musuhnya banyak. Udah sama. Gitu. Seperti itu. jawaban keren tuh Ustadz. Jawaban keren Pak Ustadz. Saya suka jawaban itu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, siaplah menghadapi musuh yang banyak. Itu Iya, benar itu. harus siap. Maka Saya sering-seringlah saksikan, nonton saya saksi, film iya, India. India, Itu kan penjahatnya India, banyak banget. iya, Ya iya. Allah. Saya saya izin sharing Ustadz. Saya Ya. merasa diri saya lama berkarir sebagai jurnalis. Dalam perjalanan jurnalistik saya mungkin hampir 40 tahun, 35 tahun Masya lebih. Allah. Saya menyaksikan banyak orang yang termasuk begitu. Sebenarnya dalam kapasitas dan skala dia beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia dimusuhi oleh banyak pihak. Sebagian dari mereka mungkin dengan istiqomah mengakhiri hidup tidak terkenal, tidak juga kaya, tidak sukses. Tapi ada yang memang ya dimusuhi, ya dipenjarakan segala macam oleh tadi itu tentara-tentara iblis yang
pakai kekuasaan, kebetulan mendapatkan kewenangan. Dan memang itu tidak bisa. Itulah sunatullah. Saya terima itu, Ustaz. Saya telah mengenali orang-orang seperti yang Ustaz gambarkan itu. Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Sunatullahnya begitu. Iya, terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Mohon Ustaz, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ustaz mungkin berkenan untuk Siap. menutup dengan doa luar biasa sekali, Ustaz Ihsan. Kami persilahkan dengan segala hormat, Ustaz. Baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahi aliyyil adzim. Zikir yang dilantunkan oleh guru saya, almarhum marhum Kiai Haji UJ Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, selalu, saya mas suaranya juga jelek, tapi untuk teman-teman yang ada di Majelis Cinta, lantunkan itu setiap habis sholat, insya Allah hati kita tenang. Ya nggak usah kencang-kencang, pelan aja. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li warhamni wazburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahumma aghfirni bihalalika an haramika wa aman siwak. Allahumma taqabbal minna sholatana wa sujudana wa ruku'ana wa sadaqatana wasyamana wa jami'il a'malina. Allahumma yashir wa la tu'asir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahla ila jaltahu sahlan wa anta taj'alu ida sita sahlan. Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbi shrali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. Rabbana dolamna angkusana wa ilang takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Ya Allah istajib doa ya Allah. Mudahkan segala hajat kami ya Allah. Panjangkanlah usia kami dalam ketaatan, ketakwaan, keberlimpahan, ilmu, ampunan, berkah, barokah, harta, benda, kekayaan, uang. Ya Allah, jika semua doa-doa kami tertolak karena dosa-dosa kami, ya Allah, ridhoi kami, ya Allah, ridhoi kami, ya Allah. Subhanallah ya Allah, subhanallah ya Allah, jadikan hari ini hari yang terberkah ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Istajib doa ya Allah, istajib doa ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Sahabat-sahabat Majelis Cinta, saya titip salam untuk guru-guru saya. Saya titip salam untuk sahabat-sahabat saya di sini yang hadir. Ada Kang Indra, Kang Iksan, Kang Riki, terima kasih. Ada Kakak Amira, semuanya kru Majelis Cinta, terima kasih. Semuanya atas rencana Allah, semuanya atas rencana Allah. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Apa yang saya sampaikan sejatinya kalau memang benar datangnya dari Allah, kalau jangan diambil, tapi itu datangnya dari saya sebagai makhluk yang banyak khilafnya. Ungdur mangkola walatang dur mangkola usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Terima Ustadz kasih Ihsan Pak Ustadz, Syaban, terima Ustadz kasih. Ihsan Syaban, Pak Ustadz terima Pak kasih banyak Ustadz, Ustadz. Masya Allah. Dari semua jamaah, ibu bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta menyampaikan penghargaan. Terima kasih sebesar pada guru kita, Ustadz Ihsan Syaban, atas sharing ilmu, atas pengajaran dan ilmu yang luar biasa yang telah beliau sampaikan. Tentu saja
dengan cara cara beliau yang luar biasa inspiringnya. Dan saya mohon izin pada Pak Ustadz untuk berikutnya menyampaikan beberapa info kepada Ibu Bapak Sahabat Majelis Cinta bahwa insya Allah besok kita akan kembali mengaji lagi Ibu Bapak Sahabat Majelis Cinta. Kita akan mengaji dengan tema etika dan kehebatan infak. Masya Allah. Etika dan kehebatan infak. Dengan guru kita Ustadz Muhammad Nur Effendi. Jadi besok guru kita adalah Ustadz Muhammad Nur Effendi dengan tema tadi yaitu etika dan kehebatan infak. Esok hari, tentu saja besok adalah hari Kamis 16 Januari 2025. Insya Allah kita mulai pada waktu yang sama. Setelah sholat subuh tentunya lebih kurang pukul 5:20 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya sekali lagi secara pribadi dan atas nama Majelis Cinta Islami menyampaikan penghargaan. Terima kasih besar-besar kepada Ibu Bapak Sahabat Majelis Cinta yang tetap istiqomah dan tetap senantiasa ya dengan ikhlas dan loyal mengikuti kajian online kita ini setiap hari insya Allah. Dan kita bertemu lagi esok hari. Dan marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, Ustadz Iwan. Terima kasih Ustaz. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana